Partai Pak Anies baru didirikan langsung bubar kawan-kawan. Konon katanya Partai Gerakan Rakyat ini yang didirikan oleh Pak Anies Baswedan ini bertujuan untuk apa? Di antaranya adalah mengalahkan Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, maka Anies Baswedan ini akan menjadi saingan Kang Deddy Mulyadi. Maka di antara tujuan partainya itu adalah untuk kalahkan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ada gosipan baru nih kawan-kawan. Gosipan dari para netizen bahwa partai Pak Anies Baswedan itu tidak akan bertahan lama. Baru didirikan langsung akan bubar pokoknya. Tidak akan bertahan lama nih partainya. Kalau tidak bertahan lama berarti Pak Anies Baswedan tidak bisa mengalahkan Kang Deddy Mulyadi dong. Nah, ini gosipan para netizen ya kawan-kawan. Oleh karena itu coba kita lihat saja apakah gosipan para netizen ini betul sesuai atau tidak nih kawan-kawan. Kita lihat ke depannya nih, apakah partainya Pak Anies ini akan bertahan atau hancur. Kira-kira pendapat kawan-kawan bagaimana nih? Coba kita lihat bagaimana tanggapan para netizen ya. Saya pastikan partai baru ini gak lama lagi bakalan musnah. Tinggal tunggu waktu aja guys. Soalnya gak jelas apa coba yang mereka tawarkan yang menjadi pembeda dengan partai lain. Partai Gerakan Rakyat tiba-tiba langsung deklarasi dukung Anies 2029. Partai Gema Bangsa langsung deklarasi dukung Prabowo 2029. Partai apa ini, Cok? Setidaknya partai yang bertahan itu adalah mereka yang punya ideologi yang kuat, punya value, punya visi, punya ide, punya gagasan pembeda dan lain sebagainya. Karena partai politik itu punya peran yang sangat sentral sekali sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi kita. Lantas, apa yang bisa rakyat harapkan dari partai baru ini, guys? Ayolah, come on. Dunia ini sedang tegang di ambang perang gitu loh. Seluruh negara itu mempersiapkan strategi ketahanan. Di Indonesia, partai politik sibuk deklarasi Pilpres 2029 yang masih lama. Baru 1 tahun Prabowo jadi presiden, kita udah sibuk mikirin Pilpres selanjutnya. Gak beretika sama sekali guys, menurut saya. Saya pesan untuk ketua partai yang baru itu, dewasalah kita bernegara. Main deklarasi-deklarasian nanti aja. That simple gitu loh. 1 tambah 1, 2, 11 kali 11, 121. Widih, Ormas Gerakan Rakyat resmi deklarasi jadi partai politik untuk bisa dukung Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia 2029. Selengkapnya di clipping berita politik. Ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan menjadi partai politik setelah menggelar rapat kerja nasional yang pertama. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid, bahwa tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk Indonesia lebih adil dan makmur, dengan menjadikan Anies Baswedan menjadi presiden kelak di tahun 2029. Syahrin juga menjelaskan bahwa perjuangan gerakan rakyat dari tahun 2023 tentu memiliki harapan yang semakin tinggi. Dia juga menetapkan bahwa ormas ini akan menjadi sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Selain itu, Syahrin juga mengingatkan kepada para anggotanya bahwa mendirikan partai politik butuh struktur yang mewakili di setiap provinsi di Indonesia. Syarat mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah, sehingga harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi Indonesia dan 75% kepengurusan di tingkat daerah, atau sekitar 402 kabupaten dan kota ada kepengurusan partai politik. Si Yings dari tadi kan paling menghina-hina banget tuh. Coba si Yings itu suruh ngomong, kita lihat dong. Izin nih gue jawab ya. Wapres sebelumnya itu sama-sama kosongnya, atau enggak? Dia itu diperuntukkan Jokowi, diganting oleh Jokowi itu buat suara dia naik di NU, tahu nggak? Goblok, gitu aja nggak tahu pemain politik.
Oke, Tolong. buat terangin. Reinforcement itu adalah bentuk apresiasi yang bisa menciptakan kondisi. Nah, itu tuh sebenarnya adanya di diskursus pendidikan, Ying. Tapi kalau kita udah bilang diskursus pendidikan, itu bisa nyerempet ke psikologi manusia. Nah, manusia ini pada dasarnya itu ada dua yang bisa mempengaruhi. Yang satu reinforcement, yang satu hujatan berupa pesimisme gitu kan. Kalau orang pesimis itu nanti ada dampaknya. Kalau optimistik ada juga dampaknya. Jadi kita sebagai yang lu bilang terlalu ngebela pemerintah ini sebenarnya bukan ngebela, tapi kita mengambil sudut pandang yang lebih optimistik. Sehingga kita selalu memberikan reinforcement tadi. Reinforcement tadi itu adalah berupa apresiasi verbal yang nanti itu bisa menjadi stimulan yang memotivasi pejabat negara kita nih agar selalu bisa memberikan dedikasi terbaiknya untuk negara. Jadi poin yang saya sampaikan memang 3 hal ini aja. Coba deh lu baca-baca teori-teori tentang reinforcement ini. Banyak kok ahli yang membicarakan soal itu. Dari tata negara juga itu adalah hal yang wajar dilakukan. Jadi itu kembalinya di hak masing-masing mau melakukan atau memberikan reinforcement atau tidak, ya itu kembali dulu lagi. Tapi itu hal yang wajar ketika kita memberikan apresiasi secara verbal seperti itu ya, Ying. Gitu. Kalau tentang keresahan lu tentang komunikasi publiknya itu wajar sebagai warga negara menginginkan lebih, tapi kan tidak semuanya bisa dipublish apa kemudian menjadi urusan negara. Karena everything need process seperti itu. Oke, kalau kayak gitu mah gue nggak ada apa-apa lagi sih, karena gue emang nggak ngebenci. Kayaknya lu habis minum es jeruk nih yang begini, gue demen nih lemah lembut kayak gini, gue demen sumpah. Biasa lu kepauan banget. Karena kayak gini dari tadi ada yang narasinya bilang gue benci, gue nggak benci dan juga nggak suka juga gitu loh. Orang salah paham karena tadi lu buka opening dengan kata makian marah-marah. Orang Iya, pusing makanya tau kayak Yi. gitu. Karena gue udah terlalu gedek banget, ada lagi Makanya gue ngomong di akhir-akhir karena apa gue selalu makanya gue ngomong di akhir-akhir karena gini loh ya, gue selalu memberikan pendekatan yang humanis dan lovely gitu. Jadi pendekatan yang keras dilawan terus itu nggak bisa gitu. Iya, gue ramah kan ya. Aja ya. Gue ramah kan ya. Anies tuh lagi lucu-lucunya. Katanya dia lagi bikin partai gerakan rakyat ya. Begitu, Tapi dia bicara begini ya. Katanya sawit itu bukan hutan. Itu bukan pohon hutan. Iya, memang. Tapi kau lupa, itu sumber penghasilan jutaan rakyat. Saya mau tanya pribadi Mas Anies, berapa banyak jumlah petani sawit? Berapa banyak orang yang cari untung dari jualan minyak goreng di toko-toko kelontong 1.000-2.000? Dan berapa banyak dari kalian yang mengkonsumsi minyak goreng? Saya mau tanya, dari sawit berapa banyak? Mas Anies juga konsumsi kan? Perut maju begitu? Memang kita harus jaga hutan kita, tapi kita juga harus jaga sawit kita. Beda hutan, beda sawit. Kau nggak pernah bicara itu? Atau kau pura-pura nggak tahu bahwa pemerintah hari ini Prabowo Gibran sudah mengamankan jutaan hektar sawit ilegal dan dikembalikan kepada rakyat? Kau nggak bicara itu di Rakernas kau itu, yang katanya mau buat partai. Memang kalau main-main lidah kata itu gampang Mas Anies, ya. Tapi kau harus fair, ya. Naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Iya, Pak Anies jadi calon presiden 2029. Calon aja loh tapi. Calon, ingat, calon presiden, bukan presiden 2029. Gak usah teriak-teriak. Kami dengar. Abah Anies Rashid Baswedan calon presiden 2029 yang diusung partai Gerakan apa? Dan Partai Gerindra harusnya bersyukur berdirinya tahun 2008. Coba kalau Partai Gerindra berdirinya baru-baru ini, kayak apa suara anak Abah itu? Itu kan niru-niru Pak Anies itu, sama-sama gerakan. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Akhirnya Anies Baswedan punya partai. Kumpulan Gerakan Rakyat Percaya
bahwa tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian tahu kan Gerakan Rakyat? Nah, Gerakan Rakyat resmi bertransformasi jadi partai politik dan secara terang benderang menyatakan harapannya bisa mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2029. Dan jujur ya, ini langkah politik yang menurut gua cukup rasional. Pertanyaannya, kenapa sejak dulu Mas Anies ini nggak membangun rumah politik sendiri ya? Mari kita bahas. Pertama, harus dipahami dulu, gerakan itu penting untuk membangun semangat. Tapi partai itu penting untuk membangun kekuasaan yang sah. Relawan bisa bikin dukungan ramai di media sosial, tapi pemilu itu bukan cuma viral. Pemilu itu butuh struktur daerah, kaderisasi, rekrut caleg, pendanaan, saksi TPS, sampai mesin pemenangan yang rapih. Kedua nih, inilah pentingnya partai politik di Indonesia. Partai adalah institusi kaderisasi. Pemimpin itu bukan lahir dari momen, tapi dari proses. Kalau mau Indonesia punya pemimpin yang matang, jalurnya ya harus jelas. Dari bawah, dari daerah, dari kader, baru naik ke nasional. Ketiga, banyak yang lupa partai politik itu nggak bisa mengusung calon sendiri sesukanya. Ada realitas politik yang namanya koalisi. Dan itu yang selama ini bikin banyak tokoh terpaksa negosiasi ke sana-sini. Tapi menariknya, setelah putusan MK terkait ambang batas pencalonan presiden, peluang 2029 bisa jauh lebih terbuka. Tapi pesaing utamanya siapa? Menurut saya yang paling terasa ya PKS. Bukan soal warna, tapi karena basis pemilihnya beririsan. Pemilih religius perkotaan, pemilih ideologis, dan pemilih loyal yang selama ini banyak menguatkan Anies. Ya kita sebut aja anak abah. Tapi pertanyaan terakhir nih, menurut kalian, apakah Partai Gerakan Rakyat ini bisa mengantar Anies jadi presiden 2029? Atau mungkin bisa nggak dia punya kursi di DPR? Ya sebenarnya kita bisa belajar lah dari partai-partai kecil yang baru muncul kayak Gelora, PSI, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa aja, tapi syaratnya berat. Lolos verifikasi, punya struktur nasional yang nyata, dan yang paling penting adalah di pemilu legislatif nanti bisa jadi poros dalam koalisi. Kalau selama ini Mas Anies punya dukungan, maka sekarang sedang membangun sesuatu yang lebih penting, institusi politik. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira Gerakan Rakyat ini bisa bertumbuh jauh atau enggak? Berikan pendapatmu dan jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya sampaikan ke warga-warga Jawa Barat. Ya anu ngaranna Cecep, Ujang Cecep, anu cerdas, anu talenta ngomongna anu tara make koma, anu tara make titik. Mang Cecep, sia anjing ngomong sorangan, dijawab ku sorangan. Ya Cep, dengekeun ku maneh. Maneh terus ngahujat Deddy Mulyadi, terus ngahujat KDM, terus ngahujat Bapak Aing Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sia ka KDM, ka Gubernur Jawa Barat. Lain ka KDM, ka Gubernur Jawa Barat nyebut Gubernur Ableh. Sia teh sarua jeung ngahina urang Sunda, suku Sunda goblok. Sia ngajedog di Purwakarta Aisyah teh ngajedog tepan di Purwakarta. Aisyah teh orang Sunda meureun Ari ngomong teh sia teh sing bale goblok. Ulah pararadu sia teh. Ayeuna sia keur diangon keur diantep atuh diangon teh. Sakedeung dia masih diproses tak ku gubernur teh ku KDM teh. Ngomong-ngomong gubernur sia Gubernur Ableh ulah kitu sia teh bisi kena batuna ingsap sia teh ngeskolot anguran mah. Ulah aya wae ngahujat batur, ulah aya wae ngagoreng batur, sia ini ka lapangan ka ditu ku sia kontrol Ya Gubernur Jawa Barat teh Deddy Mulyadi teh KDM teh sia teh keur gawe goblok, keur gawe turun sia ke lapangan. Deuleu ku sia jalan ge jadi aralus. Solokan irigasi jadi aralus. Dah jelema kitu pejabat kitu anu mulia mah lain cara sia aya we ngagoreng batur ka dosa-dosa. Nanaonan sia kikituan. Dibayar ku saha sia Cep? Ulah kitu ya kadua atos sia teh boga pejabat anu mulia jiga Deddy Mulyadi teh.
Dia mah ayo digogoreng wae sia mah gubernur ableh sia teh sarua jeung ngahina suku Sunda lamun gitu mah sarua jeung ngahina orang Sunda aya sia teh ngajedog di Jawa Barat kapan heuh aya teh orang luar negeri sia nu ngahina wilayahna sorangan daerahna sorangan da eueuh iwati sia anu ngagogoreng Jawa Barat mah ya kasih Dodi montong babarawakan wae sarwana sia ge Dodi lamun sia aya kawani kamari turun sia ke raya kasus di Karawang heuh jeung batur ngilu sia demonstrasi aya kawani mah mana sia geuning ngakalah ngalalep heuh jiga kuya sia mah eueuh sia maningan eueuh teu datang ka ditu ka Karawang heuh kur babarawakan dina TikTok hungkul sia mah kawanina oge diproses ya Dodi sarua bakal diproses oke tinggalikeun sakedeung dieu ayeuna mah keur diangon keneh keur diatep ulah wae ngahujat we Deddy Mulyadi KDM sia teh gubernur ableh gubernur panggung-panggungan gubernur sagala rupa sia ge sarwana Dodi paduli amat jadi gubernur konten oge penting ulah ngarugikeun masyarakat batur mah konten oge bisa sodakoh bisa barang bere ke anak yatim ke fakir miskin ke orang-orang jompo sia bisa mere naon bisa mereka gorengan ya ayo ngagoreng-goreng batur goblok mikir sia tengah sekolot lobakeun mah ibadah lain ngahujat we batur ngagoreng we batur aing genep kena huluna yang ada yang anjing ulah kitu Dod cecep sia sarwana goblok pikir sia teh mahina Jawa Barat sia cecep lamun sia ngomong kitu nyebutkeun gubernur ableh mahina sia mah duadana ge ngaharina ngaledek ngaharujat sakitu we teh aing mah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.